kita stop karena azan. Jadi coba kita makan lagi. Oke, sebentar mas ya. Alhamdulillah masih ada. Jadi ini kamu dengar suara kami? Oke, dengar ya. Jadi tadi saya mengulang pertanyaan saya terkait perginya atau meninggalnya paranormal Kondang Bayu. Secara kamu adalah pendampingnya Mbak Yu semasa hidup. Mbak Yu pernah mengatakan beliau memiliki suami berwujud ular atau siluman atau segala macam. Kenapa kamu nggak ikut aja sama beliau? Kasih coba alasannya kepada kami. Kita itu udah sama-sama dari alam gaib, Mas. Jadi nggak mungkin saya ikut dengan sama-sama dari alam gaib. Lo kan bisa aja tapi kan? Bisa, Mas, tapi saya nggak mau. Saya lebih senang menjaga atau ngomong, kalau orang Jawa bilang bangsanya manusia, supaya tidak keliru dalam hidupnya, Mas. Jadi ini pun masih terdengar azan juga teman-teman dari masjid yang sebelah sana ya. Padahal tadi di sini terus dari itu. Allahu Akbar. Mungkin Mas ya. Apa? Loh. Memang seperti itu ya? Iya, Mas. Seperti yang tadi yang salah masuk tadi, Mas, dia minta izin tapi kita nggak kasih. Oh iya. Kan minta izin tadi. Ya, kalau Mama. tadi dimasukin terus diapain juga paling nih ya? Iya. Nggak ada bunga kantilnya ya, Mas. Nggak tahu, tadi bukan kita yang beli. Iya. Anak-anak bocah tadi yang beli, astagfirullah. Oke, Orang teman. yang jual mungkin takut, Mas, untuk disalahgunakan sama anak kecil tadi, Mas. Oh, bisa jadi hanya ya. Oke ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu habis ini mau kemana kira-kira? Saya balik ke asal, Mas. Aku mendampingi. Untuk sementara waktu saya masih ingin mendampingi Mbak Yu. Mungkin saya akan berada di sisi Mbak Yu di sebelah makamnya, Mas. Bukannya banyak spiritual yang lain juga memanggil kamu untuk mencari kebenaran? Banyak, Mbak. Banyak yang undang saya. Kamu kok bisa tadi masuk ke sini? Namanya kita di alam gaib, Mas. Kalau diundang ya datang. Kalau ngundangnya secara benar, Mas. Kalau diundang dengan baik-baik ya kita datang. Nggak ubahnya manusia, Mas. Kalau diundang ya datang. Kalau nggak diundang ya nggak datang. Itu namanya salah kaprah, Mas. Jadi saya mau tanya kepada kamu sebagai pendampingnya beliau, apakah ada peninggalan ya, ramalan-ramalan ya kiranya yang belum disampaikan beliau itu? Kalau bisa disampaikan ya disampaikan. Ramalan kepada siapa? Biasanya beliau itu peristiwa-peristiwa besar beliau itu sampaikan gitu, atau artis-artis yang apa? Atau jika tidak boleh disampaikan ya kena apa gitu. Kalau masalah ramalan yang besar, Mas, banyak yang akan terjadi di dunia ini. Tapi itu belum sempat kita komunikasi dengan Mbak Yu. Mbak Yu belum sempat menerawang sampai ke sana, Mas. Namanya aja manusia. Manusia nggak ada yang tahu, Mas. Yang udah di Terawang gitu, yang sudah kamu dengar gitu, nggak ada yang belum dikatakan di media? Nggak ada, Mas. Mbak Yu itu kalau menerawang sesuatu dia puasa dulu, nggak sembarangan, Mas, asal terawang-terawang. Mungkin orang-orang terdekatnya juga nggak tahu ritual-ritual yang dilakukan Mbak Yu mungkin ya. Ya itulah Karena yang sosok bilang dulu kita terima Bang Ram itu bahwa melakukan ritual itu tidak sembarangan, Mas. Iya sih, benar sih. Tahu apa yang dilaksanakan Mbak Yu. Kadang- Sekarang dia lagi semedi, Mas. Yang Iya, tahu iya, itu benar hanya juga. Sang Pencipta dengan saya. Karena saya yang mendampingin, saya yang mau kasih tahu apa yang bakalan terjadi di dunia ini, Mas. Makanya bahaya juga kalau kamu berada di orang yang jahat ya. Kita kan tengok-tengok orangnya, Mas, gak sembarangan asal ikut aja sama orang. Tapi kan ada yang Gini. lainnya, biasanya dikasih tumbal atau kasih apa dia langsung mau gitu.
Kamu dikasih tumbal kalau untuk ngeramal-ngeramal rupanya. Tidak mas. Udah Nyi, kita nggak usah bahas itu ya karena sensitif ya teman-teman. Saya mau tahu dari kamu ya, sebagai pendamping beliau almarhumah, sosok beliau itu gimana sih? Mbak itu sebenarnya orangnya baik, nggak tegaan mas, welas asih. Ya namanya bangsa manusia ini iri dengki itu ada mas. Apalagi dia itu dipandang orang dengan ramalan-ramalan itu banyak yang benar. Seperti ramalan atau primbon yang dibikin sama Mas Joyoboyo, bahkan dunia mengakuinya mas. Kang Mas Joyoboyo itu ya dulu gitu, sampai sekarang primbonnya diakui orang. Dan mas ya, saya nggak bisa lama-lama. Kenapa kamu dipanggil? Bukan mas, ini udah waktunya masuk sholat. Kita bangsa Iya. manusia, bangsa seperti kami ini juga banyak yang sholat. Kami juga muslim mas, daripada kalau engkau bukan muslim. Oke baik. Ya, makasih ya. Bismillah. Allahu Akbar. Kasih minum lagi, kasih minum lagi. Ini kira-kira mau ditanya enggak sama Bang Dani ya? Biarkan dia. Enggak sadar juga pun kalau ditanya. Coba aja mas, mana tahu. Yaudah. tadi ada. Mana tahu ada ramalan-ramalan yang Mbak Yu yang masih bisa terbaca dari yang kemasukan tadi ya. Teman-teman, saya pengen tahu nih ramalan-ramalan yang masih tersimpan gitu oleh Mbak Yu. Bang Dan kayak mana? Udah pulih? Emangnya kenapa? Ya gini Bang Dan, tadi ini harus kita tanya juga, sadar nggak Bang Dani? Iya. Sadar nggak dimasukin gitu? Kalau nggak sadar ya percuma juga nih, berarti nggak tahu apa-apa gitu rahasia dari korinnya tadi. Iya mas. Gini Mas, tadi Mas dimasukin. Yang pertama dimasukin sama makhluk ya, Nyi ya, jin ya berarti. Yang katanya ada di berkilo-kilometer. 30 meter dari rumah Mbak Yu. Ya pokoknya berkilo-kilometer dari rumah Mbak Yu. Tujuan kita kan nggak mengundang beliau, kita keluarkan lagi. Yang kedua lah baru masuk, yang kabarnya Siapa adalah yang masuk siapa? korinnya Mbak Yu Masuk kemana? ke tubuh Mas. Oh iya. Ya makanya kalau dibilang tadi, saya sama Nyi juga nggak percaya banget. Nggak percaya juga karena bisa aja yang masuk itu jin-jin yang menipu kan, bisa aja. Iya mas. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah juga ambil yang positifnya aja dari apa yang kita lakukan ini dan doain ya Mbak Yu itu tenang di alam sana. Berlanjut tentang Pak Rian yang baru dimasukin, saya tadi mau nanya, ada nggak ramalan-ramalan yang besar yang akan terjadi di tahun ini? Terlihat nggak Mas pada saat dimasukin tadi? Saya kan nggak bisa ngeramal. Nah itu dia, itu yang saya udah tebak dan itu yang pasti akan terjadi yang Mas dijawab. tanya, bisa ngobatin orang, insya Allah. Enggak Mas, kita masih Dengan konteksnya. izin Allah bisa Iya. saya bantu. Tapi kalau suruh ngelamal, saya nggak tahu gitu. Enggak, konteksnya tadi masih masalah korin Mbak Yu yang masuk ke diri Mas. Yang mana saya tahu, Iya, saya nggak sadar kok nggak teraini. Udah Nyi, kayak mana Nyi? Udah sampai sini dulu. Ya sudah mas ini. Ya udah Mas Rian, kita udahin dulu karena memang tujuan kita udah terlaksana gitu. Terbukti atau enggaknya itu korin daripada Mbak Yu yaitu penilaian dari masing-masing ya teman-teman. Cuman garis besarnya adalah ambil sisi positifnya aja. Ya, kita harus mengikhlaskan kepergian dari Mbak Yu ya seperti yang dikatakan oleh korin yang mengaku pendamping Mbak Yu tadi. Oke teman-teman, dan Mas Rian ada yang mau disampaikan? Sudah? Saya rasa namanya kita manusia, kayak itu. Kesalahan seseorang itu nggak perlu diungkit,
apalagi almarhum Mbak Yu itu udah nggak ada, Mbak Yu udah nggak ada, ya biarlah dia tenang di alamnya sana. Jadi kita manusia atau saya pun sebagai sahabat spiritual, ya saya pribadi mendoakan Mbak Yu. Gitu. Oke, teman-teman, saya tutup dulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.